Terus Kak, kalau Kak Fadli dapat ilmu dari mana sih Kak untuk membuat konten tentang konten pengembangan diri? Dari pengalaman pribadi kah? Atau mungkin ada referensi dari mana gitu Kak dalam Oke, membuat satu konten ini? kalau aku buat konten itu sebagian besar 80% lah ya, itu adalah konten-konten yang pernah aku alami. Jadi hal-hal yang aku belum sempat untuk ekspresikan secara offline di dunia nyata, aku mencoba untuk mengekspresikan beberapa perspektif melalui sosial media, mulailah menulis-menulis, dan memang hal itu menjadi pengalaman dan juga pesan buat diriku sendiri. Makanya aku selalu tulis di setiap konten aku, disclaimer, aku share hal ini bukan berarti bahwa aku sempurna atau hal ini udah aku jago banget, enggak. Aku justru berbagi ini sebagai peluang untuk aku juga belajar gitu. Jadi itu yang pertama, memang sebagian besar adalah pengalaman aku secara pribadi. Terus kedua, dengan baca buku gitu. Senang banget baca buku gitu. Sebulan minimal ada satu buku yang aku baca gitu. Karena dengan aku membaca banyak banyak hal-hal yang aku bisa dapat, dan awal-awal pada saat aku keluar dari zona nyamannya aku, zona di mana lingkungan belum mendukung, itu semua dari buku gitu. Oh ternyata ada suatu hal yang lebih besar daripada apa yang Fardi tahu saat ini. Makanya dari situ mulai mencintai buku. Padahal waktu masih kuliah di awal-awal sangat benci buku, jadi kalau mau tidur itu baca buku udah pasti Buku. tidur. Iya. Tapi saat ini jadinya kayak dapat energi gitu loh Mbak pada saat baca buku. Gitu. Kalau boleh tahu dalam sehari Kak Fardi tuh baca buku berapa sih Kak? Kayaknya sering banget gitu. Enggak juga sih, enggak yang Rajin ya Kak. sistemize bilang waduh Fadil harus baca buku berapa lembar sehari, enggak pernah dijadwalin sebenarnya. Cuma dalam sehari pasti pasti sih. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi bosan atau lagi nggak tahu pengen ngapain, aku pasti buka buku gitu. Satu lembar, dua lembar itu udah Iya. cukup sih. Cuma nggak tiap hari juga, kadang juga 3 kali seminggu pastilah baca sesuatu. Disempetin ya Kak ya. Disempetin, bener, Iya, bener sih. bukan dijadwalin, Iya. disempetin, bener. Lagi saat ini kan banyak yang jarang baca buku nggak sih Kak? Apalagi udah ada gadget gitu kan, sosial media. Betul, Buku tuh udah mulai betul, kadang udah mulai ditinggalin gitu kan Kak. Gitu. betul. Lucunya adalah kalau aku scrolling TikTok atau Reels gitu, aku kayak ada masa kayak aku bosan menonton sesuatu gitu kan. Ada orang tuh kayak berjam-jam nggak sadar ya nonton. Aku nggak bisa, entah Iya. kenapa gitu. Tapi dengan baca buku itu, apalagi kalau buku baru ya Mbak, niat pengen nyelesainnya itu kayak, Iya. gimana. Padahal ini bukan novel gitu loh. Mungkin novel tuh orang menggebu-gebu pengen tahu ceritanya gitu. Padahal ini pengembangan diri gitu. Karena aku tuh salah satu perspektif pada saat aku baca buku tuh, aku selalu berpikir, what if misalkan kehidupan orang ini juga bisa diaplikasikan ke kehidupannya Fardi. Apa yang di-achieve oleh orang ini, mungkin ada possibility si Fardi juga bisa achieve. Itu sih yang membuat aku semangat baca buku-buku pengembangan diri. Pengembangan diri. Udah berapa banyak buku Kak di rumah? Kayaknya banyak banget ya. Iya, nggak tahu juga sih berapa, cuma banyak juga yang dipinjam sama orang. Kan banyak tuh Iya. teman-teman gak ada akhlak ya. Jadi, Nggak dikembaliin. iya benar. Dan aku juga orangnya pelupa gitu kan, buku ini siapa yang pinjam ya, buku ini siapa yang pinjam. Perasaan dulu ada buku ini, tapi kok sekarang udah nggak ada, siapa ya, gitu sih. Cuma nggak apa-apa sih, kan dapat berkah Iya, juga. benar. So, itu aja. Dan mungkin kawan-kawan ada yang nanya, Kak Far, pernah nggak sih beli buku nggak diselesaiin? Banyak juga kok buku. Karena aku itu saya pribadi, kalau di 1 sampai 10 lembar pertama, aku udah nggak seret, kita tetap punya hak untuk nggak menyelesaikan buku tersebut. Jadi Walaupun memang, udah dibeli Kak. walaupun udah dibeli, Oh, nggak entah sayang itu gitu ya. dikasih ke orang atau apapun itu, kadang aku Iya. merasa bahwa ini nggak cocok dengan value-ku gitu. Jadi buat kawan-kawan semua, kalau misalkan lagi baca buku terus kayak merasa nggak cocok, ya nggak usah dilanjutin. Cuma jangan jadikan ini sebagai apa ya, sebagai pembenaran gitu. Oke, aku nggak cocok nih, aduh ini nggak cocok. Enggak, kita tetap harus apa ya, wise dan juga rasional dalam memutuskan buku ini itu cocok untuk kita baca atau enggak. Iya. Gitu sih. Iya sih, iya Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.